Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Profesor Dr. Prima Gustianti M. Hum. Saat ini kita akan membicarakan tentang teknik penelitian konten analisis atau analisis isi. Sebelum kita lebih jauh membahas analisis isi, tentu lebih baik kita beranjak dari definisi terlebih dahulu. Memahami apa definisi dari analisis isi. Analisis isi menurut Stone adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistemik dan objektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks. Menurut Krippendorff, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Dari dua definisi itu, kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa analisis isi itu adalah sebuah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau sebuah teks. Tujuan penelitian analisis isi. Tujuan penelitian analisis isi itu ada dua. Satu, menggambarkan karakteristik pesan. Menggambarkan karakteristik pesan ini terbagi atas 4. Pertama, analisis yang dipakai untuk menggambarkan pesan dari sumber yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Misalnya, ketika kita menganalisis sebuah sumber, katakanlah novel Siti Nurbaya. Novel Siti Nurbaya itu diteliti oleh peneliti A tahun 1950, kemudian diteliti oleh peneliti B tahun 2020, tentu akan menggambarkan pesan yang berbeda karena rentang waktu yang ada antara peneliti A dan peneliti B. Ya. Nah, berikut analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda seperti sosial dan politik. Misalnya, seperti teks pandemi. Teks pandemi, kalau kita lihat dari sisi sosial, dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, tentu akan memberi makna yang berbeda. Nah, yang C berikutnya, analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada khalayak yang berbeda. Khalayak di sini bisa merujuk pada pembaca atau pendengar atau pemirsa media yang berbeda. Misalnya, sebuah teks pesan tentang pandemi dibaca oleh para pembaca intelektual, para pembaca mahasiswa, para pembaca golongan remaja, tentu akan berbeda maknanya melihat konteks atau isi yang ditarik oleh masing-masing pembaca itu. Demikian juga kalau kita lihat bagian yang keempatnya, analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Nah, komunikator yang berbeda itu bisa saja penulisnya seorang dokter bicara teks pandemi. Kemudian ditulis oleh seorang politikus tentang teks pandemi. Tentu akan berbeda-beda sudut pandang mereka dalam menyatakan itu.
Tujuan yang kedua adalah menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan, tapi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab suatu pesan itu muncul. Dalam analisis isi, yang menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan itu, tetapi menjawab pertanyaan mengapa atau apa yang menjadi penyebab pesan itu muncul. Kita bicara berikutnya tentang prosedur penelitian analisis isi. Prosedur yang pertama adalah kita tentukan topik penelitian. Topik penelitian ini hampir sama dengan penelitian-penelitian lainnya, pasti beranjak dari topik penelitian. Topik penelitian ini menjadi dasar, menjadi pijakan kita meneliti. Masalah apa yang kita senang? Masalah apa yang membuat kita tertarik? Ya. Nah, itulah yang menjadi topik penelitian. Ketika misalnya saya menonton film kartun, di dalamnya ada kekerasan. Saya tertarik menganalisis kekerasan yang ada di dalam film kartun itu. Nah, itu merupakan topik penelitian. Ya. Nah, tentu berikutnya kita masuk pada objeknya. Nah, jadi objeknya apa? Objeknya adalah yang menjadi fokus dari penelitian kita itu adalah film kartun. Ya, film kartunnya itu kita ingin melihat apa? Melihat kekerasan yang ada di dalam film kartun. Nah, dengan demikian, kita tentu berikutnya menentukan sampel penelitian itu. Nah, sampel itu mengacu pada isi yang akan kita analisis. Tadi kita sudah memfokuskan topiknya itu ingin bicara kekerasan yang ada di dalam film kartun itu. Nah, sampelnya apa? Kekerasan itu mau kita analisis, mau kita lihat dari apa? Oh, dari sisi tokohnya, karakter tokohnya. Nah, ketika kita sudah menentukan ingin melihat karakter tokohnya, nah karakter tokoh itu dari sisi apa? Ya, dari sisi apanya? Oh, bisa saja kita melihat dari adegannya, dari ucapannya, dari tindakannya, dari penyelesaian cerita itu. Nah, itu berarti sampel penelitian itu. Ya. Nah, kemudian setelah sampel itu kita tentukan, berikutnya tentu kita harus menentukan hipotesis. Hipotesis tentu yang bagus, yang utama adalah ditarik dari teori yang kita pakai. Ya, hipotesis itu kan dugaan sementara sifatnya. Dugaan sementara itu nanti bisa terbukti, bisa tidak. Itu berdasarkan hasil dari penelitian itu sendiri. Berikutnya kita bicara masalah unit analisis. Nah, unit analisis tentu sangat terkait dengan sampel yang tadi sudah kita tentukan. Sampel yang sudah kita tentukan, nah itulah yang akan menjadi unit analisis kita. Nah, berikutnya kita akan tentukan kita mau menganalisis secara kualitatif atau secara kuantitatif variabel-variabel yang sudah kita tentukan itu. Ya. Nah, penelitian analisis isi ini memang bisa dilakukan dari dua pendekatan itu, dari pendekatan kuantitatif atau dari pendekatan kualitatif. Nah, berikutnya setelah itu baru dilakukan kesimpulan atau penyimpulan terhadap analisis yang sudah kita lakukan. Jadi kesimpulan itu merupakan interpretasi dari data penelitian yang sudah ditemukan, yang sudah dituliskan, yang sudah diuraikan. Nah, seperti tadi sudah disebutkan bahwa jenis analisis isi itu terdiri atas dua.
analisis isi kuantitatif dan analisis isi kualitatif. Perbedaan analisis isi kuantitatif dan analisis isi kualitatif adalah sebagai berikut. Analisis isi kuantitatif prinsipnya sangat objektivitas, diukur dari penyusunan kategorisasi. Metodenya sangat sistematis, dimulai dari unit analisis hingga pembuatan kategori dan operasional. Hingga hitungan dilakukan untuk menemukan frekuensi pesan-pesan atau sasaran dari penelitian itu. Sedangkan analisis isi kualitatif adalah untuk meneliti dokumen berupa teks, gambar, dan simbol untuk memahami budaya konteks sosial tertentu. Metode analisis lebih integratif sifatnya dan konseptual, serta dapat menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansi dari sebuah teks tersebut. Penelitian analisis isi kualitatif ini bersifat sistematis dan analitis, sehingga mampu mengidentifikasi pesan-pesan tersembunyi atau latent message dalam sebuah teks. Nah, sebaliknya, analisis isi kuantitatif sangat bersifat kaku, terpaut pada angka-angka, sehingga hanya mampu mengetahui atau mengidentifikasi manifest message atau pesan-pesan yang tampak dari sebuah penelitian. Jadi, metode penelitian analisis ini merupakan sebuah metode penelitian yang sudah tua, yang sudah lama, dan awalnya bergerak pada penelitian komunikasi. Untuk sekarang, penelitian analisis isi ini bisa dilakukan, bisa digunakan pada berbagai bidang. Oleh sebab itu, penelitian analisis isi ini cukup populer digunakan di dalam penelitian. Demikian informasi ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.